Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama Senus Henry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasanya, RTI akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda melalui acara Info Kita, memberikan informasi-informasi mengenai peraturan dan juga ketentuan teman-teman ya. Semoga saja bagi kita yang bekerja di Taiwan, jangan sampai yang namanya melanggar hukum atau mungkin kita nggak tahu ternyata ini sudah melanggar ketentuan di Taiwan dan nanti ujung-ujungnya akan didenda teman-teman. Yang pertama adalah mengenai sebuah kabar baik ya teman-teman ya, yang dirilis di akhir bulan 10 kemarin, yaitu mengenai pembukaan perekrutan PMA untuk sektor industri perhotelan teman-teman ya. Disebutkan ini menurut statistik dari Ditjen Pariwisata, saat ini untuk industri perhotelan dan juga pariwisata di Taiwan mengalami kekurangan ada sekitar 6.600 pekerja untuk bagian tata geraha dan juga kebersihan teman-teman ya. Dan juga pada Kamis kemarin yaitu 30 Oktober yang lalu, Yuan Eksekutif dalam rapat kabinet telah menyetujui sebuah skema peningkatan pekerja lintas negara yang nantinya ini akan membuka izin perekrutan tenaga kerja teknis asing untuk pekerjaan layanan perhotelan dan pariwisata serta pekerjaan bongkar muat dan juga distribusi barang di dermaga pelabuhan komersial yang nantinya bisa langsung direkrut di luar Taiwan. Dan dari Ditjen Pariwisata ini menyampaikan teman-teman ya, untuk gaji minimum bagi pekerja migran asing yang nantinya akan direkrut di industri perhotelan dan pariwisata ini harus mencapai 32.000 dolar Taiwan. Diperkirakan ya, pada kuartal pertama tahun mendatang ini akan diprioritaskan pendirian kantor perwakilan di Filipina untuk nantinya akan melakukan proses perekrutan teman-teman. Dan juga dari Badan Pengembangan Ketenagakerjaan dari MOL ini menerangkannya ada 4 poin teman-teman yang terpenting. Yang pertama adalah untuk sektor manufaktur ini akan diterapkan langkah penambahan kuota PMA dengan menaikkan gaji pekerja lokal. Maksudnya adalah ya, jika ini pengusaha menaikkan gaji pekerja Taiwan sebanyak 2.000 dolar Taiwan, maka mereka ini akan bisa mendapatkan alokasi kuota tambahan untuk satu PMA dengan batas maksimal hingga 10% dari total jumlah karyawan. Pada saat yang sama, untuk batas atas jumlah PMA dari total karyawan akan dinaikkan dari 40% ini menjadi 45%. Yang kedua adalah untuk membantu perusahaan mempertahankan PMA senior, maka skema ini juga akan melonggarkan batas kuota dari perekrutan PMA berstatus PTTM. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah teman-teman pembukaan untuk izin tenaga kerja teknis asing untuk industri perhotelan, pariwisata dan juga dermaga pelabuhan komersial ya. Ini mencakup pekerjaan di industri perhotelan dan pariwisata seperti tata geraha, kebersihan dan juga resepsionis teman-teman, dan juga pekerjaan di kawasan dermaga pelabuhan komersial seperti kontrol peralatan, operasi derek dan juga perbaikan mesin teman-teman.
teman-teman. Dan untuk pengusaha di Taiwan ya, ini haruslah terlebih dahulu menaikkan gaji pekerja lokal sebanyak 2.000 untuk nantinya bisa merekrut satu pekerja migran dengan status PTTM dengan batas maksimal tidak melebihi 10% dari jumlah karyawan yang terdaftar dalam sistem asuransi tenaga kerja di Taiwan. Dan juga kalau untuk tenaga kerja teknis asing ini teman-teman, haruslah terlebih dahulu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah ambang batas gaji, kemampuan bahasa, dan juga kualifikasi keterampilan teman-teman ya. Demikian pula ketika hendak memperpanjang kontrak setelah masa kerja 3 tahun, maka pengusaha diwajibkan untuk kembali menaikkan gaji pekerja lokal maupun pekerja Taiwan. Yang keempat adalah pendirian kantor perwakilan di luar Taiwan dan juga untuk pusat perekrutannya. MOL memperkirakan paling cepat pada kuartal pertama tahun depan ini akan mendirikan kantor mereka di Filipina. Dan juga untuk proses perekrutannya ini akan diprioritaskan bagi pekerja migran dari Filipina. Ini melalui skema G2G teman-teman ya. Dengan gaji minimum ini akan diupayakan mencapai $32.000 Taiwan. Ya, jadi ini merupakan sebuah kabar yang cukup positif, yang cukup baik bagi kita semua, dan kita juga berharap ya jika nantinya Indonesia juga akan segera ya untuk mendapatkan manfaat dari skema ini teman-teman. Mengingat juga ya kemarin ketika kita posting berita ini di Facebook RTI yang ternyata juga mendapat reaksi yang sangat luas dari teman-teman yang juga ternyata berharap untuk bisa mencoba bekerja di industri perhotelan di Taiwan teman-teman ya. Tapi Yunus juga imbau ke kita semua ya supaya kita juga bisa untuk mau mengupgrade diri kita ya. Soalnya untuk bisa direkrut oleh perusahaan perhotelan maka kita juga harus mempunyai sesuatu yang bisa kita jual ya. Seperti mungkin kemampuan berbahasa kita dan juga kualifikasi keterampilan. Karena di Taiwan ini sendiri teman-teman, ketika Anda bekerja di perhotelan ya maka Anda juga akan berhubungan dengan mungkin penumpang, mungkin juga wisatawan, dan kemampuan berbahasa juga sangat penting teman-teman ya. Ya termasuk juga mungkin bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris ya. Ketika kita harus berhadapan dengan penumpang internasional maka kita harus menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Jadi nggak ada salahnya bagi kita untuk langsung mengupgrade diri. Semoga kita bisa langsung mendapatkan urutan kedua setelah Filipina. Dan berikutnya mengenai sebuah pemberitaan yang mungkin terjadi ini sekitar, kalau seingat Yunus ya, sekitar 2 minggu lalu, yaitu adalah mengenai seorang PMA yang diberitakan salah menuangkan pewarna makanan sehingga membuat ladang sawah berubah menjadi warna hijau neon teman-teman. Dan juga ini ternyata ya perilaku ini bisa beresiko denda ini maksimal $3 juta Taiwan teman-teman ya. Bagaimana kronologinya teman-teman? Ya disebutkan ya ini adalah sebuah panorama yang tidak biasa mengejutkan warga kawasan Sansing di Ilan sana ya, ketika hamparan sawah dan saluran irigasi di sepanjang Santiang Road ini mendadak berubah warna menjadi hijau neon yang menyala pada Senin sore yaitu 3 November kemarin. Dan ternyata hal ini sontak saja memicu kecemasan dan juga spekulasi di kalangan masyarakat yang mencurigai adanya pencemaran oleh pihak industri secara ilegal teman-teman. Dan juga untuk pihak warga yang merasa panik teman-teman, kemudian mendorong pihak dari Biro Perlindungan Lingkungan pemerintah Ilan untuk segera turun tangan, dan juga petugas yang tiba di lokasi langsung mengambil sampel air untuk kemudian diuji teman-teman ya. Meskipun warna air ini mencolok yang menimbulkan kecurigaan kuat, tetapi hasil pengujian awal menunjukkan tingkat keasaman maupun pH yang normal yakni di angka 6,9. Dan juga investigasi lebih lanjut ini akhirnya mengungkap sumber warna dari misterius tersebut ya. Pelakunya bukanlah pabrik yang membuang limbah berbahaya, melainkan seorang PMA teman-teman ya. Menurut keterangan kalau PMA tersebut tidak sengaja menumpahkan pewarna makanan ke dalam selokan yang kemudian ya mengalir dan juga menyebar ke area persawahan di sekitarnya. Meskipun pihak biro menilai bahwa kalau pewarna makanan ini memiliki tingkat bahaya yang rendah
rendah terhadap lingkungan. Tetapi tindakan tersebut ini bisa dianggap sebagai pelanggaran karena telah menyebabkan perubahan warna dan juga kualitas air secara signifikan, teman-teman ya. Meskipun dampaknya terbatas, tetapi ini tetap merupakan tindakan pencemaran dan juga sesuai dengan Undang-Undang Pengendalian Pencemaran Air, maka pelaku dapat dikenai sanksi denda yang berkisar 30.000 hingga 3 juta dolar Taiwan, teman-teman ya. Hal ini tentu saja ini meninggalkan kekhawatiran di kalangan petani setempat yang cemas akan dampak kontaminasi terhadap pertumbuhan padi dan juga keamanan sayur mereka. Dan juga untuk pihak kelompok pemerhati lingkungan pun mengimbau para petani untuk sementara waktu menghentikan irigasi ya, hingga hasil pengujian laboratorium final keluar, memastikan yang namanya adalah kalau air tersebut benar-benar aman untuk digunakan, teman-teman ya. Ini merupakan sebuah pemberitaan yang Yunus rasa dari hal yang kita anggap sepele ya, ternyata bisa berdampak yang sangat fatal sekali, teman-teman ya. Bagi Anda yang tinggal di Taiwan, Anda pasti tahu dong ya, kalau di sini itu seluruh aliran sungai, kemudian juga ada udara ya, semua itu masuk dalam ruang lingkup pengawasan pemerintah, teman-teman ya. Ketika ada lingkungan air yang mungkin tercemar atau mungkin ada beberapa pihak industri yang sengaja ya membuang seluruh limbah mereka ke sungai, maka hal ini bisa mengakibatkan kerusakan ataupun pencemaran di bagian hilir. Pemerintah daerah maupun pusat ini juga memberikan beberapa ketentuan dan juga mungkin ada peraturan ya yang mengatur hal-hal ini. Dan di Taiwan ini merupakan sebuah hal-hal yang sangat fatal sekali ya, soalnya ini menyangkut yang namanya adalah kehidupan masyarakat sehari-hari. Apalagi ini merupakan lahan pertanian yang dimana ini Ilan itu adalah salah satu pusat untuk memproduksi pertanian di Taiwan, teman-teman. Jadi bagi kita yang mungkin bekerja ya dimanapun saja, haruslah lebih hati-hati ya. Misalkan dari hal-hal sepele, jangan buang sampah sembarangan lah, jangan mungkin kita memancing ikan sembarangan lah, ataupun kita mungkin membuang air limbah sembarangan mungkin ke sungai, atau mungkin kita ini mungkin masalah sepele gitu ya. Mungkin ini pewarna makanan kecil saja kok, dan ternyata pewarna ini kemudian bercampur dengan air dan juga masuk ke dalam lahan sawah warga, teman-teman ya. Ini juga bisa menimbulkan beberapa mungkin ada efek hukum, ada dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat di Taiwan. Dan berikutnya Kak Yunus beritahukan mengenai beberapa peraturan yang sangat mendasar sekali, tetapi harus kita taati dan jangan sampai kita langgar, teman-teman ya. Soalnya kita melanggar peraturan ini, maka akan berdampak yang fatal ya, sama halnya dengan berita barusan. Yang pertama adalah mengadakan yaitu medical check up secara berkala ya. Setelah kita ini masuk ke Taiwan untuk bekerja ya, maka minimal waktu 6 bulan, 18 bulan, dan juga 30 bulan, yaitu sebelum dan juga setelah genap 30 hari, maka harus segera ke rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan medical check up, teman-teman ya. Ini hal-hal yang sangat mendasar sekali. Ketika Anda mungkin tiba di Taiwan, Anda tahu tanggalnya berapa, dan Anda tarik gitu ya 6 bulan mendatang, maka saya harus segera untuk medical check up, dan jangan sampai kelupaan, teman-teman ya. Anda bisa mungkin mengingatkan kepada agensi maupun kepada pihak majikan ya. Bagi Anda yang mungkin melakukan proses direct hearing, maka ini semua akan bergantung pada Anda, teman-teman ya. Mengenai tanggal-tanggal, waktu-waktu, jangan sampai terlambat, teman-teman. Yang kedua adalah mengenai ini ya, mengurus kartu ARC dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dalam waktu 15 hari setelah Anda masuk ke Taiwan ya, majikan atau petugas agensi ini biasanya akan membawa Anda dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan untuk memohon kartu ARC dan juga melakukan cap sidik jari di counter pelayanan kantor imigrasi terdekat di daerah Anda menetap ya. Misalkan Anda bekerja di majikan A yang berlokasi di Yonghe. Yonghe itu kan di New Taipei, teman-teman ya. Jadi Anda itu bisa menuju ke imigrasi Yonghe untuk melakukan yang namanya adalah permohonan kartu ARC dan juga cap sidik jari, teman-teman ya. Jadi jangan Anda pergi ke Taipei atau ke Taoyuan ya, ini salah semua, teman-teman. Tapi Anda harus pergi ke alamat Anda tinggal di mana, maka di kawasan distrik itulah Anda melakukan permintaan ARC. Yang ketiga adalah majikan ini ya harus sesuai waktunya melaporkan tanggal kedatangan Anda dan juga mengurus surat izin kerja dan juga perpanjangannya.
Setelah Anda pertama kali masuk ke Taiwan dan juga memenuhi syarat untuk medical check up, maka dalam waktu 3 hari setelah Anda tiba di Taiwan ya, maka majikan juga harus mengisi surat laporan masuk ke Taiwan bagi PMA yang direkrut oleh majikan, teman-teman ya. Ini semua merupakan surat yang harus majikan Anda lakukan setelah Anda tiba di Taiwan. Yang berikutnya adalah, ya ini juga nggak kalah penting, majikan Anda ini harus sama dengan yang tertera pada surat izin kerja Anda. Alias ya, Anda tidak boleh ganti majikan ataupun pekerjaan tanpa izin dari MOL nih. Misalkan Anda bekerja di majikan, misalkan Uang Tali gitu ya, majikan Anda, maka Anda harus bekerja di majikan Uang Tali dan juga tidak boleh ganti majikan semaunya gitu ya. Atau bahkan mungkin Anda dipinjam majikan Anda kepada temannya gitu ya. Ini juga hal yang melanggar peraturan, teman-teman ya. Anda jangan mau, Anda bisa mengatakan kalau saya ini hanya bekerja di bawah majikan yang bernama Uang Tali dan juga bukan majikan yang lain. Soalnya kenapa, teman-teman? Ketika mungkin nantinya amit-amit ya terjadi sesuatu, ada sengketa lah, mungkin Anda mengalami hal-hal negatif, maka hal ini akan susah untuk ditelusuri atau bahkan Anda mungkin akan kehilangan hak-hak Anda selama bekerja di Taiwan. Yang berikutnya adalah ketika Anda bekerja di Taiwan, maka untuk jenis pekerjaan dan juga lokasi kerja Anda ini harus sama dengan yang tertera pada surat izin kerja Anda. Jadi maksudnya ketika Anda ini masuk ke Taiwan untuk menjadi perawat lansia ini ya, maka Anda tidak boleh bersih-bersih di rumah kos gitu ya. Ini nggak boleh, ini melanggar peraturan, teman-teman ya. Dan juga untuk alamat juga tidak boleh berbeda ya, harus sesuai dengan di mana Anda tinggal. Mengenai nama dan juga alamat majikan, teman-teman, ini juga ingin berbagi ke teman-teman. Kemarin Yunus sempat ngobrol ya dengan beberapa teman PMI di taman gitu ya. Nah, Yunus iseng dan coba tanya kepada mbaknya, Mbak ini kerjanya dengan majikan namanya siapa gitu ya. Ternyata itu ada banyak beberapa teman-teman kita PMI yang tidak tahu ya siapa nama majikan, dan bahkan untuk nama pasien juga nggak tahu, teman-teman ya. Ini merupakan hal yang Yunus rasa Anda harus paling tahu. Pertama kali ya, Anda harus tahu itu adalah nama majikan, nama pasien, dan juga alamat tinggal Anda, teman-teman ya. Dan juga mungkin teman-teman yang sering ke rumah sakit gitu ya, mungkin anterin pasien ya, mungkin Anda tahu ya siapa pasien Anda. Soalnya kan dokter sering panggil nama pasien kan untuk berobat gitu ya, makanya Anda tahu. Nah, bagi yang mungkin nggak pernah ke rumah sakit atau mungkin jarang ke rumah sakit, hanya di rumah saja, maka ini Yunus rasa juga harus dicatat gitu ya, siapa majikan Anda, kemudian pasien Anda namanya siapa, dan juga alamat di mana Anda tinggal. Karena hal ini memudahkan kita juga ya untuk mengetahui siapa sih majikan kita, dan juga kita harus jangan sampai nih kita itu disalahgunakan atau dipinjamkan kepada orang lain, teman-teman ya. Hal ini akan sangat berbahaya, teman-teman. Jadi ketika Yunus rasa nih, ketika Anda mungkin pertama kali mendapatkan kontrak kerja Anda, itu kan akan tertulis ya, pihak pertama, kemudian juga ada majikannya namanya siapa, alamatnya siapa, dan juga nama mungkin nama Anda dan juga alamat Anda di Indonesia. Ini semua Anda harus tahu, dan juga harus tahu nama agensi Anda siapa, kemudian juga penerjemahnya siapa. Itu juga harus tahu semuanya, teman-teman ya. Jangan sampai Anda ketika nanti amit-amit nih ya terjadi sesuatu, Anda nggak tahu gitu ya, waduh ini saya tinggal di mana. Wah, ini kan berbahaya, teman-teman. Semuanya harus Anda ketahui. Apalagi zaman sekarang ini gampang sekali ya untuk mencari atau untuk membaca huruf aksara Mandarin, sangat mudah sekali. Anda bisa menggunakan handphone, Anda foto begitu ya, maka nanti akan keluar huruf ABC-nya. Anda bisa gunakan huruf itu untuk pelan-pelan ya mengenali majikan Anda dan juga mengenali nama pasien Anda. Dan yang berikutnya nggak kalah penting adalah ketika Anda bekerja di Taiwan, maka kita juga dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, menjual, memberikan, menggunakan, atau memiliki obat terlarang ya, seperti opium, morfin, kokain, marijuana, dan juga amfetamin, dan juga obat-obatan terlarang lainnya. Dan bila didapati, ini akan dikenakan hukuman dan juga akan melewati keputusan dari MOL ya, namanya untuk kontrak Anda ini akan diputus kontrakkan, dan juga akan dideportasi kembali ke Indonesia, dan juga akan masuk ke dalam daftar blacklist di Taiwan ya, alias Anda nggak bisa kembali ke Taiwan lagi untuk bekerja, teman-teman. Jadi sangat hati-hati, jangan sampai salah pergaulan ya. Di Taiwan ini kan negara bebas katanya ya, bumi Formosa, bebas sekali. Jadi jangan sampai kita itu melanggar peraturan ya, teman-teman ya. Jangan yang namanya kita itu menyimpan narkoba lah, atau coba untuk yang namanya menggunakan opium lah, amfetamin gitu ya, demi mungkin gaul-gaul
bergaul dengan teman-teman, ya ini merupakan hal yang salah dan bila kedapatan ini maka akan sangat berbahaya sekali ya. Apalagi Taiwan juga tengah gencar-gencarnya memerangi yang namanya adalah kegiatan menjual narkotika. Ya teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda. Saya Nus Henry pamit dulu dan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan International RTI.